Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajahi kawasan heritage salah satu kota strategis di pesisir utara Jawa yang dijuluki Little Netherlands, yaitu kawasan Kota Lama Semarang. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang juga merupakan kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dan merupakan hub utama penghubung Jakarta-Surabaya dan kota-kota di pedalaman selatan Jawa yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota atau sekarang menjadi Bergota dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Pada akhir abad ke-15 Masehi, Semarang menjadi salah satu daerah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Pandanaran, seorang utusan dari Kesultanan Demak. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat, Sunan Pandanaran diberi gelar Kiai Ageng Pandanaran pertama. Pada masa kerajaan Pajang, desa Semarang semakin maju dan ramai sehingga dinaikkan statusnya menjadi kabupaten pada 2 Mei 1547 oleh Sultan Hadiwijaya. Seiring dengan jatuhnya Pajang ke tangan Kesultanan Mataram, wilayah Semarang masuk ke dalam wilayahnya. Pada tanggal 15 Januari 1678, Sunan Amangkurat II, Sultan Mataram di Kertasura, menyerahkan Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai kompensasi bahwa VOC telah membantu memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota itu pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Veephoek yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun. Kawasan ini kemudian dikenal dengan kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Old Stad dengan luas sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, kawasan ini seakan terpisah dengan daerah sekitarnya sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang disebut Benteng Veephoek. Benteng ini berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat Kota Lama Semarang saat ini. Benteng ini memiliki 5 menara pengawas. Masing-masing menara diberi nama Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramstong, dan Bunschoten. Untuk mempercepat jalur perhubungan antar pintu gerbang di benteng ini, maka dibuat jalan-jalan penghubung dengan jalan utamanya dinamai Herenstraat yang saat ini bernama Jalan Ledjen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah jembatan Berok yang disebut juga The Zuiderpoort. Pada tahun 1740 sampai 1743 terjadi peristiwa geger pecinan, perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Peristiwa tersebut menyebabkan pemerintah Belanda memindahkan permukiman Tionghoa di dekat pemukiman Belanda untuk memudahkan pengawasan terhadap segala aktivitas orang Tionghoa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Oleh sebab itu, benteng tidak hanya sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas orang Tionghoa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels antara tahun 1808 sampai 1811, perkembangan kota Semarang semakin pesat seiring dengan pembangunan Jalan Raya Pos atau The Grote Postweg. Jalan raya ini menghubungkan Anyer di Banten ke Panarukan di Situbondo sepanjang 1000 km. Akibat pertumbuhan kota yang sedemikian pesat, lama-kelamaan benteng tidak lagi mencukupi, sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah barat dan timur benteng. Tidak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan.
Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Untuk mengenang keberadaan benteng yang mengelilingi kota lama, maka jalan-jalan yang ada diberi nama seperti Noorderwaalstraat atau Jalan Tembok Utara yang sekarang Jalan Merak, Oosterwaalstraat atau Jalan Tembok Timur yang sekarang Jalan Cendrawasih, Zuiderwaalstraat atau Jalan Tembok Selatan yang sekarang Jalan Kepodang, dan Westerwaalstraat atau Jalan Tembok Barat yang sekarang Jalan Empu Tantular. Jalan utama di kawasan kota lama adalah Herenstraat yang merupakan penghormatan bagi Heren Zeventien. Heren Zeventien atau biasa disebut Dewan 17 adalah sebutan untuk para direktur VOC yang berjumlah 17 orang. 17 orang tersebut merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Belanda. Tugasnya menetapkan kebijakan yang berlaku di daerah jajahan VOC dan juga mengatur perdagangan di Hindia Belanda. Jantung aktivitas di kota lama ini berada di Paradeplein yang sekarang menjadi Taman Sri Gunting. Pada masa kolonial dulu, lokasi ini biasa digunakan untuk parade atau festival di hari-hari tertentu. Selain itu, tempat ini juga merupakan ruang terbuka hijau dan tempat bercengkrama penghuni kota lama Semarang. Di sebelah utara dari Paradeplein terdapat bangunan bekas gudang rempah-rempah yang saat ini digunakan sebagai gedung serbaguna untuk pertunjukan seni, pameran, dan berbagai kegiatan lainnya. Masyarakat lebih mengenal gedung ini dengan nama Oude Trap karena ikon tangga besi yang berada di selasar gudang yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Di sepanjang Herenstraat ini terdapat bangunan yang dulunya merupakan gedung-gedung vital kolonial. Ikon dari kota lama yaitu Gereja Belenduk berlokasi di jalan ini. GPIB Immanuel Semarang atau yang lebih dikenal dengan nama Gereja Belenduk adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada tahun 1753. Gereja yang pada masa kolonial bernama Nederlands Indische Kerk ini memiliki kubah besar dan dilapisi perunggu. Gereja ini direnovasi pada tahun 1894 dengan menambahkan 2 menara di depan gedung gereja. Nama Belenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Di seberang gereja, berdiri bangunan yang pada masa kolonial digunakan oleh NV Nederlands Indische Levensverzekering en Life-Rente Maatschappij, sebuah perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang hadir di Hindia Belanda sejak 31 Desember 1859. Saat ini, gedung tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa Jiwasraya. Tidak jauh dari gedung Jiwasraya, ke arah timur terdapat Gedung Marba. Gedung Marba dibangun pada tahun 1894 dan dimiliki oleh seorang saudagar dari Yaman bernama Marta Bajunet. Nama gedung ini merupakan akronim dari nama pemiliknya. Fungsi gedung ini awalnya ada 2, yaitu sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang dengan nama De Zeikel. Lebih ke timur lagi dari Gedung Marba terdapat Gedung Weeskamer atau Balai Harta Peninggalan. Berdirinya Balai Harta Peninggalan dimulai dari kebutuhan para anggota VOC, khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka, bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Belanda, anak-anak yatim piatu, dan sebagainya. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah Belanda membentuk lembaga yang bernama Wis en Bodelkamer atau disingkat Weeskamer pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Batavia. Sedangkan, pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula dengan kemajuan teritorial yang dikuasai oleh VOC untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC. Berseberangan dengan Weeskamer terdapat Gedung Spiegel. Dulunya dikenal sebagai toko NV Winkel Maatschappij Herman Spiegel.
Perusahaan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 oleh kongsi pengusaha Austria-Hongaria keturunan Yahudi, yaitu Moritz Moses Adler, Einas Beck, dan Hermann Spechel. Setelah kemerdekaan, gedung ini semakin lama semakin bergeser dari fungsi awalnya, bahkan sempat difungsikan sebagai gudang dengan kondisi terbengkalai dan tidak terawat. Setelah masa restorasi yang cukup lama, gedung ini menjadi Spechel Bar and Bistro. Berjalan lebih jauh lagi ke timur di ujung Herenstraat terdapat gedung Yayasan Canisius Pusat. Fungsi bangunan ini tidak berubah sejak masa kolonial sebagai kantor pusat Yayasan Canisius atau Canisius Stichting. Yayasan Canisius adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan di bawah naungan Gereja Katolik. Berderet ke sebelah utara terdapat Sekolah Tinggi Kateketik dan Sekolah Marsudirini yang berdiri sejak tahun 1871. Di seberangnya terdapat Gereja Katolik Santo Yosef atau yang lebih dikenal dengan nama Gereja Gedangan yang terletak di Jalan Ronggo Warsito. Jalan ini dulunya bernama Kloosterstraat. Dinamakan demikian karena di jalan tersebut terdapat gereja Katolik yang dibangun bersamaan dengan komplek pastoran dan biara para suster Fransiskan. Di bekas batas timur benteng, kawasan Oosterwaalstraat atau sekarang bernama Jalan Cendrawasih, terdapat bangunan ikonik yang menempatkan replika semut raksasa di atas gedungnya. Namanya Marabunta Bar and Resto, diambil dari jenis semut yang dipajang di atas gedungnya. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan tempat pementasan seni pertunjukan yang bernama Schouwburg Het Hele. Beralih ke sebelah barat jalan, di sebelah barat gedung Jiwasraya terdapat gedung klasik yang difungsikan sebagai rumah makan ikan bakar Cianjur. Siapa sangka, rumah makan yang sekarang menjadi tempat menyantap berbagai menu masakan pada awalnya merupakan gedung pengadilan. Ya, gedung yang dibangun pada tahun 1760 tersebut pada masa kolonial bernama Het Gebouw van de Raad van Justitie Samarang, yaitu gedung Dewan Kehakiman Semarang sebelum dipindahkan ke kawasan Tugu Muda Semarang pada tahun 1930. Lebih ke barat lagi terdapat Monggo Dahar Cafe and Resto yang dulunya merupakan gedung percetakan H.C.T. van Dop & Co. Handel en Drogerijen. Percetakan ini merupakan percetakan tertua di Semarang. Berdiri sejak tahun 1787, awalnya bernama Oliver & Co. Book and Papier Handel. Pada tahun 1857, percetakan ini diakuisisi oleh Gerard Karel Theophilus van Dorp. Di seberang Monggo Dahar Cafe and Resto terdapat Semarang Creative Gallery atau galeri UMKM milik pemerintah Kota Semarang. Gedung ini dulunya adalah gedung perwakilan De Javasche Bank di Semarang yang mulai dioperasikan pada tahun 1829 sebagai bagian dari ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Di tahun 1990-an, gedung ini sempat beralih kepemilikan menjadi gedung Telkom dan saat ini difungsikan sebagai galeri UMKM Dekranasda Kota Semarang. Berjalan terus ke arah barat, melintasi jembatan Derok, kita bisa menemukan Tugu Titik 0 km Semarang. Lokasinya sudah masuk area Jalan Pemuda yang dulunya bernama Bojongweh. Tugu Titik 0 km ini berada di depan Gedung Keuangan Negara dan Gedung Kantor Pos Besar Kota Semarang. Gedung yang berada di depan Tugu Titik 0 km Semarang ini merupakan balai kota baru yang dipindahkan dari balai kota lama di Jalan Belanjangan karena mengalami kebakaran di tahun 1850. Namun peristiwa serupa terjadi kembali pada tahun 1954 dan kemudian gedung ini dibangun ulang dengan arsitektur yang jauh lebih modern. Tepat di sampingnya berdiri kantor pos besar Kota Semarang. Adapun Semarang merupakan kota strategis yang menghubungkan layanan pos dari Batavia ke Surabaya dan juga menjadi penghubung ke Surakarta dan Yogyakarta. Gedung ini dibangun pada tahun 1905 sebagai kantor pusat pos dan telegraf atau Hofpost and Telegraf Kantor sebagai pengganti kantor pos lama yang berdiri sejak tahun 1864 di kawasan Jalan Herenstraat. Di bekas batas barat benteng di kawasan Westerwolstraat terdapat gedung Bank Mandiri yang dulunya merupakan gedung NV Nederlandse Handelmaatschappij atau NHM. NHM adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1824 sebagai pengganti VOC yang bangkrut untuk mempromosikan dan mengembangkan logistik dan perdagangan pertanian. Sejak awal berdirinya, NHM bertugas melakukan perdagangan ke seluruh dunia. Namun dalam perkembangannya, NHM lebih memfokuskan ke Nusantara, terlebih lagi ketika eksploitasi pertanian di Hindia Belanda mencapai puncaknya pada masa tanam paksa dan politik pintu terbuka.
Masih di kawasan yang sama, di sebelah utara Gedung Bank Mandiri terdapat dua gedung bersebelahan yang dimiliki oleh dua perusahaan pelayaran. Gedung tersebut adalah Gedung Jakarta Lloyd yang bersebelahan dengan Gedung Pelni. Gedung Jakarta Lloyd dulunya digunakan oleh Nederlands Indisch Stroomvaartmaatschappij atau NSM. NSM didirikan di Belanda pada tahun 1870 dan melayani pelayaran dari kerajaan Belanda ke kota-kota pelabuhan di Hindia Belanda. Gedung Pelni dulunya digunakan oleh Koninklijke Pakkenvaartmaatschappij atau KPM. KPM berdiri pada tahun 1888 dan membuka cabangnya di Semarang pada tahun 1916 untuk melayani pelayaran dan pengiriman logistik antar wilayah di Hindia Belanda. Keberadaan dua gedung ini menguatkan kota Semarang sebagai kota maritim. Terlebih lagi, dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan dibukanya pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 1880, semakin menegaskan vitalnya transportasi laut di Semarang. Di batas bagian utara benteng, di kawasan Noorderwaalstraat atau Jalan Merak terdapat pabrik rokok Perahu Layar. Pabrik rokok yang masih mempertahankan metode pembuatan yang tradisional ini berdiri pada tahun 1956 dengan menempati bangunan yang dulunya digunakan oleh Algemene Nederlands Indisch Electricity Maatschappij atau ANEM, sebuah perusahaan listrik swasta Belanda yang beroperasi di kota-kota besar di Jawa pada awal abad ke-20. Di seberang pabrik rokok Perahu Layar berdiri bangunan objek vital sektor transportasi di Pulau Jawa. Stasiun Semarang Tawang. Semarang dapat dikatakan sebagai kota penting perkereta apian di Jawa, juga sebagai kota tempat kelahiran kereta api di Indonesia. Kehadiran kereta api dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Ludolf en Jan Wildbaron Sloot van de Bijl pada tahun 1864. Pembangunan jalur kereta api ini dilaksanakan oleh Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Lintas pertama antara Tanggung ke Mijen berhasil selesai pada tahun 1867. Selanjutnya, NISM melanjutkan pembangunan jalur kereta api ke daerah Forsterlanden atau Yogyakarta dan Surakarta dan selesai tahun 1872. Pengangkutan kereta api oleh NISM di lintas Semarang, Solo, Yogyakarta dinilai berhasil dan ramai pengguna, terutama diperuntukkan bagi angkutan gula. Bisnis angkutan barang dari hasil panel perkebunan di wilayah Forsterlanden memberi pemasukan berlebih untuk NISM. Kegiatan administrasi kantor pusat NISM di stasiun pun semakin sibuk. Stasiun Semarang menjadi semakin ramai dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api. Pada tahun 1911, NISM mulai menyusun rencana induk sistem perkereta apian di jalur kereta api Semarang-Surakarta, Yogyakarta. Dalam melaksanakan rencana induk tersebut, NISM mulai membangun stasiun kereta api baru di wilayah Tawang yang mulai dibangun pada tahun 1911 dan selesai di tahun 1914. Kantor pusat NISM pun dipindahkan ke daerah pojok timur laut bekas benteng Kota Lama. Baru pada tahun 1919, kantor pusat NISM dipindahkan ke gedung di kawasan Tugu Buddha yang populer dijuluki Lawang Sewu. Di sebelah barat stasiun Tawang juga berdiri stasiun terminus lainnya, yaitu stasiun Semarang Poncol yang dibangun pada tahun 1914. Stasiun ini semula milik SCS atau Semarang Cirebon Stroomtrammaatschappij, perusahaan kereta api swasta yang melayani rute ke arah barat, melintasi Pekalongan, Tegal, Brebes, dan berakhir di Cirebon. Karena berada di dua perusahaan yang berbeda, kedua stasiun kereta api terminus ini belum terhubung setidaknya sampai tahun 1941. Walaupun pada tahun 1921 layanan kereta api ekspres Semarang-Cirebon dioperasikan dan layanan serupa untuk lintas Semarang-Surabaya dibuka pada tahun 1928, tidak membuat kedua stasiun ini terhubung. Pada masanya, pelancong dari Batavia ke Surabaya atau sebaliknya yang menempuh perjalanan dengan kereta api lewat Semarang harus transit terlebih dulu di Semarang untuk berganti kereta api dengan dua operator yang berbeda. Hal ini memunculkan kesan tersendiri bagi para pelancong. Mereka bisa menikmati terlebih dahulu suasana kota Semarang, di sisi lain juga menumbuhkan hotel-hotel transit pada dekade 1920 dan 1930-an.
Perjalanan lewat Semarang ini juga menjadi alternatif bagi para pelancong yang tidak mau duduk seharian sepanjang perjalanan di kereta api Endase Express milik Stadspurwetan yang melayani rute Batavia, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan berakhir di Surabaya. Jalur antara stasiun Semarang Tawang dengan Semarang Poncol baru terhubung pada tahun 1941, yaitu pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, seluruh perusahaan operator kereta api di Hindia Belanda dinasionalisasi dan dilebur ke dalam satu operator, perusahaan negara kereta api yang kemudian menjadi PT Kereta Api Indonesia. Hingga saat ini baik stasiun Semarang Tawang maupun Semarang Poncol masih melayani kereta api penumpang. Stasiun Semarang Tawang diperuntukkan bagi kereta api kelas eksekutif dan bisnis, sementara kereta api kelas ekonomi dilayani di stasiun Semarang Poncol. Keduanya berada di bawah layanan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang. Sebagai kota yang memiliki karakteristik topografi seperti negeri Belanda, membuat kota Semarang menjadi proyek percontohan sistem tata air dengan kanalisasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kanalisasi di kota lama Semarang selesai pada tahun 1895 yang ditunjang dengan pembangunan polder-polder sebagai kawasan penampung air. Di sekitar kota lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa kita lihat hingga saat ini. Hal inilah yang menyebabkan kota lama mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang terpisah, dengan landscape mirip kota yang ada di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya, menjadikan kota lama seperti miniatur Belanda di Semarang. Salah satu sistem kanal di kawasan kota lama Semarang berada di sisi barat bekas benteng kota lama, yaitu Kanal Kalibaru Sungai Semarang. Di atas kanal tersebut membentang jembatan Berok. Jembatan yang aslinya bernama Hovenemansbrug atau Willemsbrug, di sisi baratnya terdapat rumah pompa yang berfungsi untuk memompa air jika terjadi banjir dan mengalirkannya ke kanal-kanal yang terhubung dengan sistem polder sebagai daerah tampungan air. Sistem tata air peninggalan Belanda ini kemudian diteruskan oleh pemerintah kota Semarang pasca kemerdekaan. Kanal-kanal yang sudah ada sejak masa kolonial direvitalisasi dan polder-polder baru dibangun untuk memperkuat sistem polder kota Semarang. Salah satu polder yang dibangun pasca kemerdekaan adalah Polder Tawang. Kolam atau embung buatan yang terletak tepat di depan stasiun kereta api Tawang ini dibangun pada tahun 1999. Selain itu juga ada Polder Banger yang dibangun pada tahun 2017 sebagai bagian kerjasama antara pemerintah kota Semarang dengan pemerintah Belanda. Sekian penelusuran suara Kelana kali ini di kawasan kota lama Semarang. Semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada fakta di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.